ucapan atau pendapat Al-Qutub Al-Kabir, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu an, beliau Sayyidi Abdul Qadir Al-Jalani juga pernah mengatakan tentang melihat Nabi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla zuhri. Nah, ini beliau bercerita, pengalaman beliau. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur. Faqala li, lalu Rasulullah bersabda kepadaku, ya bunayya, la tatakallam. Wahai anakku, kenapa engkau tidak berbicara? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan taj'aluna minas su'ada. Wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkal azkiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa radhiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qudbil maktum Abil Abbas Ahmad Muhammad At-Tijani. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal asatid al-kurama wa ikhwani al-nujaba, para asatid, para ikhwan yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu dalam lindungan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Ahad sore kali ini kita masih diberikan oleh Allah SWT panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa berzikir bersama, bersilaturahmi, kemudian dilanjutkan dengan muzakarah, saling mengingatkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore hari ini diterima oleh Allah SWT, diridhoi oleh Allah SWT, dijadikan sebagai simpanan untuk kita kelak ketika kita telah memasuki alam akhirat, dan menjadi sebab hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita mudah-mudahan dengan sebab hadirnya kita di majlis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan istiqamah untuk berbuat taat, berzikir, berselawat sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para ikhwan yang berbahagia, melanjutkan kajian kita pada ahad yang lalu, masih bab yang kedua dari kitab Al-Fathur Rabbani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala al-qadi Syarafuddin Hibatullah bin Abdurrahim Al-Barizi fi kitab Tawthiq Ural Iman. Al-Qadi Syarafuddin Hibatullah bin Abdurrahim Al-Barizi berkata dalam kitab Tawthiq Ural Iman, qala Al-Baihaqi, Imam Baihaqi mengatakan fi kitabil i'tiqad, di dalam kitab al-i'tiqad, al-anbiya ba'dama qubidu ruddat ilaihim arwahuhum. Para nabi setelah mereka diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan lagi roh-roh mereka itu kepada mereka. Setelah mereka dikembalikan, dipindah ke alam yang lain, roh mereka itu dikembalikan lagi. Ini disebutkan oleh Imam Baihaqi. Fahum ahya'un inda rabbihim kasyuhada. Mereka para nabi itu hidup. Para nabi itu hidup di sisi Tuhan mereka seperti para syuhada, seperti orang-orang yang syahid. Ini masih seputar membahas tentang bisa melihat Rasulullah secara ya gazah ini sambungannya nih.
Wa qad ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj jama'atan minhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat pada malam Mi'raj, pada malam Isra Mi'raj, Nabi telah melihat sekelompok orang dari mereka para nabi. Nah, itu dalam kisah Isra Mi'raj yang sudah ma'ruf, yang insyaallah malam ini adalah malam Isra Mi'raj, malam paling bersejarah yang tidak pernah seorang pun dari makhluk mengalaminya. Hanyalah Rasulullah SAW di malam ini beliau melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diteruskan dengan Mi'raj. Nah, di Masjidil Aqsa itu beliau berkumpul bersama semua para nabi, sholat di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah mengimami ketika itu. Nah, kemudian dalam Mi'rajnya juga perjalanan ke langit untuk bertemu langsung dengan Allah SWT. Beliau bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam di langit pertama, kemudian langit kedua Nabi Allah Isa alaihissalam bertemu. Kemudian di langit ketiga Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf. Al-Imam Suyuti menyebutkan dalam tentang peristiwa Isra Mi'raj di situ. Di antara hikmah pertama, kenapa kok Rasulullah bertemu di langit pertama itu ada Nabi Allah Adam. Nah, di langit pertama Nabi Allah Adam, karena memang beliau itu adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, sehingga ditempatkan oleh Allah SWT di langit pertama itu. Ya, di langit pertama. Kemudian di langit kedua itu Nabi Allah Isa alaihissalam, ya. Nabi Allah Isa kalau tidak salah dalam kitab Imam Suyuti itu karena memang Nabi yang terakhir sebelum Rasulullah itu ada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada yang menyebutkan riwayat juga Nabi Allah Isa bersama Nabi Allah Yahya di situ, ya, di langit kedua. Di langit ketiga Nabi Allah Yusuf alaihissalam, itu sebagai isyarat nanti umatnya Rasulullah nanti ketika masuk surga semuanya dan juga para penghuni surga akan berwajah seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, itu seputar cerita Isra. Nah, pada malam Isra itu Nabi dipertemukan dengan beberapa orang Nabi. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Ibrahim bertemu Rasulullah, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun di 7 lapis langit itu. Setiap langit pertama, langit kedua beliau sampai yang terakhir Nabi Allah Ibrahim, langit yang ketujuh. Beliau bertemu. Wa khabaruhu sidqun, dan wa akhbara, dan Nabi memberikan kabar, wa khabaru, dan kabarnya beliau Rasulullah adalah sidqun, benar. Kabarnya itu benar. Anna salatana ma'rudatun alaihi, bahwasanya salawat kita yang kita baca itu disodorkan kepada Nabi. Disodorkan kepada Nabi. Ini informasi yang Rasulullah berikan kepada kita, bahwasanya salawat yang kita baca, setiap salawat yang kita baca itu akan disodorkan kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi mengetahui satu persatu orang yang bersalawat kepada beliau itu, satu persatu beliau tahu orang berserta ayahnya, karena malaikat itu ketika menyampaikan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang suka bersalawat, ahli salawat itu adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, karena ketika dia bersalawat, nama orang tuanya itu akan dibawa, disertakan oleh malaikat, disampaikan kepada Nabi, sehingga Nabi pun akan kenal. Wa anna salamana yablughu, dan bahwa salam yang kita ucapkan, kepada Nabi itu akan sampai kepada Nabi. Jadi salawat juga kita hendaklah juga mengucapkan salam kepada Rasulullah. Yang dianjurkan itu ada antara para masyayikh Tijaniyah juga menganjurkan untuk membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh 100 kali. Itu dalam kitab Rimah disebutkan. Syekh Umar bin Al-Futi menyebutkan dianjurkan untuk membaca kalau 100 kali setiap hari,
lebih afdal habis lazimah itu baca. Setelah lazimah baca assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh 100 kali. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi taala wabarakatuh 100 kali. Ini yang disebutkan dalam kitab Rimah itu. Ya. Faedahnya besar sekali. Ganjarannya, keistimewaannya besar sekali. Itu salam kepada Nabi. Di samping salawat, akhirnya juga salam kepada Nabi. Alhamdulillah, Al-Faqir juga sudah merutinkan setiap lazimah. Kalau lazimah tidak sempat, setiap wazifah atau pokoknya dalam sehari itu harus minimal 100 kali. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setiap lazimah baca itu lebih baik. Setiap lazimah berarti pagi sore 100 200 itu salam kepada Nabi. Sirahnya tadi assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita waktu tahiyat itu. Nah, salam kita akan sampai kepada Nabi. Wa anna Allah Ta'ala harrama 'alal arabi an ta'kula luhumal anbiya'i. Dan juga Nabi memberikan kita informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pada bumi untuk memakan dagingnya para nabi. Jadi para nabi yang dikuburkan itu utuh, tidak akan disentuh oleh tanah dagingnya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Barizi, Al-Imam Al-Barizi mengatakan, wa qad sumi'a an jama'atin minal auliya fi zamanina. Ya. Fi zamanina wa qablahu annahum ra'au an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaghzatan hayyan ba'da wafatihi. Al-Imam Al-Barizi mengatakan dan telah didengar dari sekelompok para wali di zaman kita wa qablahu dan sebelumnya, zaman-zaman sebelumnya, bahwasanya mereka para wali tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaghza, secara sadar, tanpa perantara, secara sadar, bukan mimpi. Hayyan, dalam keadaan hidup, wa ba'da wafatihi, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para wali melihat Rasulullah dalam keadaan hidup utuh, seperti orang yang hidup. Ini informasi yang telah diberikan oleh para aulia, ya. Wa amma aqwalul aqtab al-arifin, adapun pendapat para gutub orang yang arif billah, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah bisa dilihat secara yaqzah, faminha diantaranya qaulul qutbil kabir, ucapan atau pendapat al-qutub al-kabir, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu an, beliau Sayyidi Abdul Qadir Al-Jalani juga pernah mengatakan tentang melihat Nabi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla az-zuhri. Nah, ini beliau bercerita, pengalaman beliau. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur. Faqala li, lalu Rasulullah bersabda kepadaku, ya bunayya, la tatakallam. Wahai anakku, kenapa engkau tidak berbicara? Ucapan Nabi ya bunayya ini juga isyarat bahwasanya beliau itu adalah salah satu dari suriyahnya Rasulullah, keturunan Nabi. Ya bunayya, kenapa engkau tidak berbicara? Faqultu, lalu aku berkata, ya abata, ana rajulun a'jami, kaifa atakallam ma'a fusaha Baghdad, wahai ayah. Ya, beliau manggil Rasulullah dengan ayah dalam pertemuannya itu. Bagaimana aku akan berbicara, wahai ayahku, aku seorang yang ajam, bukan Arab yang fasih, seorang yang ajami. Bagaimana aku akan berbicara di hadapan para fusaha, orang-orang yang fasih yang ada di Baghdad ini, para ulama yang fasih, mau bicara apa aku orang yang ajam. Faqala, lalu Rasulullah pun bersabda, iftah fak, buka mulutmu, buka mulutmu. Fafatahtuhu fatafun fihi sab'an. Fatafalla ya, fihi sab'an. Buka mulutmu, langsung aku pun membuka mulutku. Setelah aku buka, diludah oleh Rasulullah. Mulutnya diludah 7 kali. Diludah 7 kali. Diludah oleh Rasulullah 7 kali mulutnya. Wa qala takallam 'alan nas. Lalu Rasulullah bersabda, bicara di hadapan manusia. Sudah diludah oleh Rasulullah supaya lisannya menjadi fasih. Sebelumnya beliau minder karena lisannya tidak fasih, untuk berbicara di hadapan para orang-orang yang fasih.
Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kemudian kata Rasulullah berbicara di hadapan manusia dan ajaklah, berdakwahlah di jalan Allah SWT. Ajak orang untuk menuju ke jalan Tuhanmu, tapi dengan hikmah. Dengan hikmah dan nasihat yang baik. Fasallaitu zuhra. Lalu itu tadi beliau melihat Rasulullah sebelum zuhur. Fasallaitu zuhra, lalu aku pun salat zuhur. Wa jalastu wa hadarani khalqun katsir. Aku duduk di masjid, tiba-tiba kok banyak orang ngumpul ini, ya. Ngumpul banyak, ya. Orang hadir, ya, di dekatku, khalqun katsir, banyak orang. Fartajja alayya, lalu aku pun grogi, tidak bisa ngomong. Ini melihat orang banyak ngumpul ini kembali grogi, ya. Dia, ya. Gemeter, tidak bisa ngomong dia. Faraitu aliyan qa'iman biizai fil majlis. Lalu ketika lagi grogi, lagi tidak bisa berbicara, istajja, tidak bisa berbicara, aku melihat Sayyidina Ali. Di dekatku, kata beliau, aliyan ini maksudnya Sayyidina Ali, qa'iman berdiri di sejajar dengan aku, berdiri. Dalam majlis itu, di dalam majlis itu beliau lah melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faqala, Sayyidina Ali pun berkata, ya bunayya, lima la tatakallam, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Wahai anakku, wahai putraku, kenapa engkau tidak berbicara? Maksudnya Sayyidina Ali mengingatkan tadi itu sudah disuruh Rasulullah berbicara, kok sekarang malah gemeter, grogi, tidak bicara. Kenapa kamu tidak berbicara? Unzur ibaratahu fi buyatil mustafid. Nah, ini cerita ini kata beliau, Musannif Atfathur Rabbani, bisa dilihat lengkapnya di kitab Buyatul Mustafid, syarah dari Munyatul Murid, karangan Al-Allamah Sayyidi Muhammad Al-Arabi bin Sa'id radhiyallahu anhu. Nah, tadi ketika Sayyidina Ali menegur beliau, langsung baru Syekh Abdul Qadir Jani berbicara, di hadapan para orang-orang yang ramai tadi setelah diludah oleh Rasulullah. Ini salah satu kisah menunjukkan penuturan Al-Qutub Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan laisa manaman, ini bukan mimpi ini, tapi ya galak secara sadar, bukan mimpi.